Kita masuk di segmen Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Bremana Tenaya. Habis angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, terbitlah gebrakan baru Presiden Prabowo Subianto. Meski banyak program besar seperti MBG sampai sekolah rakyat, APBN 2 tahun ke depan ditekadkan tanpa defisit. Presiden Prabowo Subianto ambisius menekan defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN hingga mencapai titik nol di tahun 2027 atau 2028. Dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2026, Prabowo bilang pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara sehingga ke depan defisit anggaran nol. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara 3.786,5 triliun rupiah dan pendapatan negara sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Target ini naik 13,5% dari penerimaan pajak tahun 2025. Sehingga target APBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon target defisit anggaran Prabowo yang setara dengan 2,48% dari PDB. Sri Mulyani bilang ini akan ditekankan pada perencanaan fiskal mendatang yang lebih efisien. 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook, yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif. Pertanyaannya, akankah defisit anggaran dapat berkurang? Di sisi lain, belanja negara banyak diarahkan untuk program pemerintah mulai dari ketahanan pangan hingga program makan bergizi gratis yang naik anggarannya hingga capai 335 triliun rupiah. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta APBN tahun 2026 segera dieksekusi lebih awal agar akselerasi ekonomi dapat terlihat. Hal ini untuk memetakan segera proyeksi ekonomi ke depan. Gelontorkan di semester 1 sebesar 61 triliun, ini terbukti memberikan resiliensi daripada
perekonomian nasional, dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester 2. Kemudian deregulasi awal melalui revisi PP 28 oleh online single submission, Pak Rosan akan menjelaskan. Juga revisi Permendak yang dilakukan, dan ini akan terus dilakukan secara kontinu, dan ini menambah confidence dari para investor. Kemudian perbaikan daya saing baik untuk kerjasama perdagangan, investasi melalui IU-SEPA, kemudian juga dalam proses terkait dengan OECD. Nah, kemudian harapan berikut tentu APBN bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025, hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar, dan Pak Presiden tadi berharap bahwa dana antara di semester 2 dan di tahun depan akan lebih terakselerasi. Selalu ada gebrakan makroekonomi di era Presiden Prabowo Subianto. Habis data kemiskinan yang turun dan pertumbuhan ekonomi yang naik meski banyak PHK. Presiden Prabowo punya tekad ambisius menghapus defisit APBN dalam 2 tahun. Perlu dicatat, ada program besar yang menyedot anggaran jumbo seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Desa Merah Putih, dan yang lainnya. Rasionalkah defisit anggaran bisa nol? Kami akan tanyakan langsung kepada Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jahen Fahrul Reski. Selamat pagi, Mas Jahen. Pagi, Mas Bremana. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Jahen. Ini kan Pak Prabowo kemarin bilang dalam pidatonya ya, kita punya mimpi gitu. Dalam tahun 2027, 2028 kita bisa punya target defisit kita tuh 0%. Emang mungkin, Mas? Iya, makasih Mas. Jadi yang namanya mimpi mungkin memang harus tinggi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak negara lainnya di dunia ini yang mampu untuk mencapai defisit ataupun surplus sebenarnya. Tapi ada karakteristik yang cukup menarik tuh. Jadi contoh Norwegia. Norwegia itu mampu mencapai surplus sekitar 13-15% over GDP. Ada juga negara seperti Yunani, Portugal dan sebagainya. Tapi ataupun Swiss. Tapi ada kebijakan yang cukup clear yang terjadi di negara tersebut. Yang pertama misalnya Norway itu adalah penghasil ataupun pengekspor minyak. Jadi mereka mendapatkan penerimaan pajak yang cukup besar. Atau misalnya Portugal dan Yunani misalnya, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka mengalami krisis sehingga harus disiplin. Nah pertanyaannya di Indonesia, apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai 0%? Dan yang terakhir juga, kenapa itu dibutuhkan? Karena memang by aturan kan kita dibiarkan ya, diperbolehkan untuk bisa mencapai defisit sampai 3% over GDP, dan selama misalnya penggunaan anggarannya itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, saya rasa itu cukup visible. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah itu mungkin? Mungkin, tapi tentunya dengan berbagai macam prasyarat kebijakan yang harus cepat, karena kalau targetnya 2 tahun, berarti kan harus mulai melakukan reformasinya dari sekarang. Oke, berarti yang dilakukan harus apa nih Mas? Mungkinkah kita hanya ke efisiensi anggaran atau kita memperbanyak penerimaan negara? Karena utang kita juga nambah nih tahun 2026 sampai 781,86 triliun. Iya benar, jadi yang namanya kalau kita pribadi kan ketika pengen antara pendapatan dan pengeluaran itu sama, either 2 hal. Satu, pendapatannya dinaikin sesuai dengan pengeluaran, atau pengeluarannya dibuat sesuai dengan pendapatan kita. Nah, pemerintah itu pengen memilih hal yang sama karena kedua kebijakan tersebut akan punya implikasi yang sangat besar. Contoh, ketika kita misalnya ingin meningkatkan pendapatan, berarti effort dari pemerintah untuk collecting more revenue akan semakin besar. Sedangkan kita juga paham dari sisi perpajakan pemerintah punya problem yang cukup banyak ya. Di sisi yang lain, kalau memangnya kita pengen menghadapi budget yang surplus ya ataupun nol defisitnya, berarti pemerintah perlu menurunkan spending di banyak hal. Dan ini cukup anomali ya Mas Bremana, karena kan kita tahu pemerintah punya 8 agenda prioritas yang itu membutuhkan banyak sekali pendanaan negara. Jadi saya juga agak cukup sulit membayangkan mana nih pilihan yang paling gampang dilakukan. Karena tadi Presiden dan jajarannya punya kebijakan yang sangat bombastis, ya, sangat populis yang membutuhkan banyak sekali pendanaan. Tapi di sisi yang lain juga kita masih punya problem yang cukup besar
di dalam generating pendapatan yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ditanyakan ya, yang paling gampang sebenarnya menurunkan pengeluaran. Ya, karena kan itu yang ada domainnya di pemerintah ya. Pemerintah bisa misalnya meng-cut beberapa kebijakan ataupun spending yang tidak terlalu penting ya. Tapi di sisi yang sama juga pemerintah perlu juga berupaya untuk terus menggerakkan perekonomian sehingga nanti kita bisa meningkatkan pendapatan negara. Oke, tadi yang Mas Jahen juga bilang kita punya banyak program luar biasa yang disiapkan di tahun 2026 besok gitu ya. Apalagi salah satunya kita lihat MBG ini porsinya lumayan banyak nih Mas ya, sampai 335 triliun, ini 44% dari total anggaran untuk pendidikan gitu ya. Nah, Anda melihat seperti apa? Apakah nanti di tahun 2027, 2028 perlu nih untuk efisien di anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak terlalu butuh prioritas seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kita kan sering mendengarkan bahwa ada program prioritas, tapi ketika kita ngambil duit dari satu kantong, berarti ada kebijakan yang lain yang harus dikorbankan misalnya. Dan memang selama 2 triwulan terakhir kan kita mengetahui bahwa spending pemerintah itu selalu negatif tuh, dan punya dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian kita. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat memang beberapa sektor-sektor yang sangat rely on spending pemerintah, ya, perjalanan dinas, penginapan dan sebagainya itu mulai mengalami perlambatan dalam kegiatan ekonominya. Nah, memang kita nggak bisa tuh. Jadi agak tadi seperti yang saya sampaikan, agak anomali. Pemerintah pengen antara pendapatan dan pengeluarannya itu sama, ya, nol defisitnya, tapi di saat yang sama juga tidak berupaya untuk berpikir kembali. Ada beberapa kebijakan yang mungkin nggak perlu grande, nggak perlu besar dulu, pelan-pelan pelaksanaannya, biar nanti kita bisa tahu benar nggak harus sebesar itu penggunaannya. Dan termasuk tadi seperti kata Mas Bremana, MBG misalnya. MBG kan ini sangat menyita banyak anggaran kita ya. Tapi di sisi yang lain juga mungkin akan punya dampak terhadap banyak sektor-sektor yang tidak tumbuh karena duitnya dipakai untuk MBG yang kita belum tahu apakah memang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Oke, jadi memang harus ada yang dihemat, tapi ya harus strategis juga ya Mas ya, jangan sampai yang dihemat yang penting-penting seperti misalnya anggaran transfer daerah yang turun signifikan untuk di tahun 2026. Tapi kita akan bahas setelah jeda ini, Mas Jahen. Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya, saudara, dan juga masih bersama kami melalui sambungan daring Mas Jahen Fahrul Reski, Wakil Direktur LPM FEB UI. Mas Jahen, kita lanjutkan lagi tadi ya, efisiensi kita harus pilih-pilih juga gitu ya, jangan sampai anggaran-anggaran yang penting justru dikorbankan. Karena nih kalau kita lihat di era APBN 2026, anggaran transfer daerah nih turunnya signifikan banget nih Mas ya, dari 919,9 jadi 650 triliun. Ini dampaknya gimana nih Mas, kalau misalnya ujuk-ujuk daerah ditransfernya berkurang ya segini besarnya? Iya, ini akan jadi masalah sih nanti Mas Bremana, karena seperti yang kita paham kan hampir 60-70% dari pendapatan pemerintah daerah itu dari transfer dari pemerintah pusat. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita paham bahwa fiscal capacity dari pemerintahan daerah juga terbatas. Mungkin kita paham beberapa waktu yang lalu ada demonstrasi besar-besaran di Pati ya. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan ataupun pendapatan dari fiskal dari local government. Nah, kalau misalnya ini terjadi, saya bisa membayangkan bahwa ada banyak daerah yang tidak punya kegiatan ekonomi sebaik daerah lainnya akan semakin tertinggal. Jadi kalau kita bayangkan misalnya daerah besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, ataupun daerah yang punya industri, mungkin mereka nggak akan punya banyak masalah terkait dengan perpajakan, karena mereka punya industri yang cukup well established. Tapi kalau kita bayangkan misalnya daerah 3T, daerah yang tidak punya kegiatan ekonomi yang cukup masif, once transfer ini berkurang, maka yang pertama mereka nggak akan bisa menghidupi ya kebutuhan daerah itu sendiri. Terus mereka dipaksa untuk mencari source yang lain, dan pasti pilihannya seperti yang terjadi di Pati sekarang. Jadi PBB-nya dinaikin, terus juga mungkin pajak-pajak yang lain akan coba
expose, di squeeze lebih dalam sehingga nanti masyarakat yang akan merasakan dampak yang signifikan. Jadi saya bayangkan bahwa daerah akan semakin semakin ada yang tertinggal, ada yang semakin baik sehingga gap antara yang kaya dan yang miskin juga akan semakin besar nantinya. Dan ini perlu menjadi perhatian yang khusus dari pemerintah karena ide dasar dari transfer itu kan biar nggak ada ketimpangan ya. Pemerintah pusat bisa membantu agar daerah yang mungkin belum mampu untuk generate pendapatan lebih besar dibantu oleh transfer. Tapi once itu dipukul rata, dipotong semua, saya cukup concern dengan kebijakan yang akan diambil ini, Mas Primana. Takutnya ada efek domino ke depannya ya Mas ya. Tapi Mas Jahen, kalau Betul. kita bicara soal defisit di tahun ini, kemudian rancangan defisit di tahun depan 2,48%. Kita lihat di tahun ini saja deh Mas, kita sudah ada penghematan belanja nih katanya. Tapi justru defisitnya justru melebar. Ini berarti kurang efektif dong Mas kalau untuk penghematan belanja. Ya, berarti kan pengeluaran yang dilakukan lebih besar ketimbang yang dihemat gitu ya. Jadi ini memang menjadi salah satu problem yang masih terjadi dan kembali lagi ke yang kita diskusikan di awal tadi. Pemerintah punya kebijakan yang cukup besar ya. Tapi di saat yang sama juga pemerintah mungkin mencoba untuk realistis bahwa kita punya isu di dalam sistem pendapatan penerimaan negara. Nah, kalau misalnya ini terjadi, saya rasa akan sangat memberikan beban yang signifikan bagi fiscal posture kita. Dan tadi, kalau misalnya pemerintah sadar bahwa ini tidak terlalu mudah, mungkin perlu coba dievaluasi beberapa kebijakan yang tadi terlalu besar untuk saat ini dan kita memang memiliki ruang fiskal yang masih terbatas. Ya walaupun di 2026 kan targetnya 2,48 ya, itu kan menandakan pemerintah berupaya untuk menekan defisit, tetap ada problem yang akan menghantui kita nantinya ke depan. Oke, lagi-lagi evaluasi program yang butuh anggaran banyak gitu Mas Jahen ya. Kemudian Mas Jahen, kalau kita cermati tahun ini kan ada saldo anggaran lebih atau SAL yang katanya dipakai untuk menutup defisit gitu ya. Nah, apakah ini bukankah berarti nanti artinya ada utang tidak produktif padahal kita sudah capek-capek nih bayar bunga tinggi? Ya, sebenarnya kalau SAL itu digunakan untuk menutup defisit sih satu hal yang sering kali terjadi ya Mas Primana. Jadi dari segi aturan, dari segi sejarah pun sebenarnya pemerintah bisa menggunakan SAL ini untuk tadi menekan defisit yang terjadi. Jadi ini pilihan yang sebenarnya saya rasa tidak apa-apa diambil ketimbang nanti pemerintah mengeluarkan semakin banyak surat utang karena cost of fund itu kan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat utang itu semakin mahal ya. Dan tadi fiscal space yang kita miliki terbatas dan kita juga memahami bahwa dari sekian triliun rupiah yang didapatkan oleh pemerintah itu harus membayarkan sekitar 13-14%-nya untuk membayar cicilan utang. Ini debt to service ratio. Nah, angkanya akan terus membesar menjadi 15 kalau kita menghitung sistem utang dari private nantinya. Jadi pilihan menggunakan SAL saya rasa masih bisa dimaklumi karena pemerintah punya saldo anggaran lebih ya yang bisa digunakan nantinya untuk kebutuhan pengeluaran pemerintah yang produktif. Jadi bottom line-nya sebenarnya adalah selagi anggarannya ataupun uangnya digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang benar-benar mampu generate more economic activity, mampu misalnya memperbaiki kapasitas dari SDM Indonesia, dan juga dilakukan secara prudent, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalnya kebijakannya itu tidak dilandasi oleh kajian yang pas, atau hanya impulsif ya tiba-tiba pengen bikin target yang sangat populer tapi mungkin secara realistis agak sulit dicapai, ini yang perlu dihindari oleh pemerintah. Oke, baik. Tadi kan kita sudah bicara soal ini ya Mas ya, efisiensi untuk anggaran gitu ya. Kalau misalnya memang tidak perlu amat atau tidak generate more value atau revenue ya udah tinggalin aja. Tapi kalau dari sisi penerimaan, Mas Jahen, terutama kan kita nomor satunya dari pajak gitu ya. Kita mampu nggak sih cuma ngandelin pajak untuk cegah defisit atau kita butuh diversifikasi penerimaan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, Indonesia itu masih menghadapi masalah terkait dengan tax collection. Jadi tax over GDP kita kan 10-11% ya, dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita jauh lebih besar. Even kalau dibandingkan dengan negara OECD kan kita masih jauh lebih rendah gitu. Dan ini menjadi problem dan saya rasa kalau memang pemerintah pengen
Ini kan seperti rumah tangga ya, kalau kita pengen spending lebih banyak kan income-nya ditambah, ya dinaikkan dengan berbagai cara. Caranya tentunya misalnya mencari source of alternative income dan sebagainya. Nah, Indonesia itu masih punya problem tax base. Lagi-lagi masalah siapa sih yang masuk ke dalam sistem perpajakan, siapa yang comply dalam sistem perpajakan, dan kita punya isu di informality. Jadi di LPM kita sempat merilis beberapa kajian yang menunjukkan memang ada korelasi yang cukup semakin tinggi sektor informal di suatu negara, maka semakin rendah tuh pendapatan pajaknya. Jadi kalau memang pemerintah pengen meningkatkan pendapatan pajak, tentunya kita harus bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal yang nantinya akan bantu penerimaan pajak. Yang kedua juga saya rasa pemerintah perlu semakin besar, semakin dalam ya, dalam mencari alternatif source of innovative financing. Ini memang telah dilakukan, tapi mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kombinasi antara memperbaiki pendapatan pajak, ya, terus yang kedua juga mencari alternatif pembiayaan yang lebih inovatif, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan pendapatan kita dan akhirnya bisa digunakan untuk kebijakan yang lebih produktif. Oke, lagi-lagi untuk mencapai defisit 0% ini butuh effort yang luar biasa dari pemerintah. Selain tadi efisiensi dari anggaran, lagi-lagi pendapatan kita juga harus masuk dari sumber apapun ya, tidak hanya pajak tapi juga dari sumber-sumber lain. Terima kasih Mas Yahen Fahrul Reski, Wakil Direktur LPEM FPBU telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas Primana, selamat pagi.